Halo anak-anak hebat, apa kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1 namun di pembelajaran yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, bagi kamu yang belum mensubscribe channel ini, ada baiknya kamu subscribe dulu ya. Terima kasih. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo, kita cari tahu. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk makanan. Namun, di antaranya banyak juga dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Di sanalah masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Wow, lumayan banyak anak-anak ya. Nah, sekarang tugas untuk kalian. Carilah satu tanaman di sekitarmu yang dapat dijadikan obat dan bagaimana cara mengelolanya sehingga bisa digunakan sebagai obat. Kerjakan di buku latihan IPA. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, kalian pasti tidak asing lagi mendengar yang namanya kata Pancasila. Karena itu sering kita ucapkan pada saat kita upacara bendera pada Senin pagi. Dengan berlambangkan Garuda, Pancasila yang pertama, isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo anak-anak, siapa masih belum hafal? Pasti hafal semua ya. Perilaku yang mencerminkan sila pertama dari Pancasila. Makna sila pertama Pancasila antara lain sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Oleh karena itu, siapa saja orang yang menyatakan anti Tuhan atau tidak bertuhan, maka hal itu bertentangan dengan sila pertama. 2. Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan fondasi hidup warga negara. 3. Negara juga melindungi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tidak boleh ada orang yang mengganggu kepercayaan seseorang atau mengganggu ibadah seseorang. 4. Negara menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui negara dari penodaan aliran sesat. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta. 3. Mengakui kebebasan memeluk agama. Serta yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Makna dari sila kedua antara lain sebagai berikut. 1. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Sebab manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu,
Dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kita harus menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. 2. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Saling menyayangi sesama manusia. Serta 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Baik anak-anak, di sini ada tugas untuk kalian. Tuliskan 2 contoh perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kerjakan di buku latihan PPKN. Baik, untuk selanjutnya, mengenal karya seni patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Perhatikan 10 patung bersejarah di kota Jakarta. Anak-anak bisa lihat, di situ ada Monas, patung Selamat Datang, patung Dirgantara, patung Jenderal Sudirman, patung Arjuna Wijaya, patung pahlawan, patung pemuda pembangun, patung pembebasan Irian Barat, patung Pangeran Diponegoro dan Tugu Proklamasi, serta masih banyak lagi patung-patung lainnya di Indonesia. Fungsi patung adalah sebagai berikut: sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu, kemudian mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa, kemudian sebagai pelengkap konstruksi bangunan, sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya, serta dinikmati keindahan bentuknya. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Baik anak-anak, sekarang ada tugas untuk kalian. Kalau di rumah mungkin susah untuk mencari tanah liat, sekarang tugas kalian buatlah patung dengan menggunakan media sabun batangan. Sabun batangan mudah dicari di warung-warung terdekat ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.